Selamat datang di Cheers Media. Hai guys, kali ini Cheers Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi pelajaran di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat menyelesaikan soal kimia materi konsep mol. Selamat menonton. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya hukum Avogadro. Sebenarnya kalau kita mau telaah ya, sebenarnya hukum Avogadro ini aplikasi dari hukum Gay-Lussac. Kenapa? Karena juga dilakukan pada P dan T tetap. Nah, memangnya apa yang dibahas tentang Avogadro? Avogadro ini terkenal dengan adanya jumlah partikel karena beliau yang menemukan adanya bilangan Avogadro ya. Nah, aplikasinya kayak begini. Pada suhu dan tekanan yang tetap, P dan T tetap, maka berlaku jika volume gas-gasnya sama, berarti kan V1 akan sama dengan V2 ya. Jika volumenya gas-gasnya sama, maka mengandung jumlah partikel yang sama. Ya, jelas ya. Kenapa? Aplikasinya kayak gini, adekku. Kalau volumenya sama, maka suhu dan tekanan yang sama. Volumenya sama, maka molnya sama. Kalau molnya sama, pasti partikelnya juga sama. Ya, makanya saya bilang sebenarnya itu hukum Avogadro itu aplikasi dari hukum Gay-Lussac. Oke, itu saja mengenai hukum dasar. Kita akan latihan soal dulu. Materi kita ini sayang sisa 2 macam ya, kan saya bilang tadi 6. Konsep mol, hubungan mol dalam reaksi, reaksi pembatas, hukum dasar. Sisa 2 ya, yang 2 itu rumus molekul empiris dan kemurnian dan kadar ya. Oke, kita latihan soal dulu. Kita ke soal nomor 5 dikerja. Coba kerja soal nomor 5 ya. Masih ada orang ini kah? Bisa 54 orang. Biasanya anak daerah tuh ada lebih 70-an ya. Mungkin lagi lelah. Coba dijawab deh nomor 5-nya. Pada suhu dan tekanan yang sama, di sini sudah dikatakan suhu dan tekanannya sama. Berarti berlaku P dan T yang sama tadi, berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ya, ada yang jawab 2 dan 5 ada yang untuk sementara jawabannya semua ya. Oke. Pada suhu dan tekanan yang sama berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Di sini dikatakan 40 mili P2 tepat habis bereaksi, berarti ada reaksi ya. Jadi kimia itu kita harus teliti soalnya. Ketika isi soal mengharuskan adanya reaksi, berarti kita harus mereaksikannya. Jadi P2 tepat habis, berarti tidak ada yang bersisa ya. Tepat habis bereaksi dengan Q2, katanya menghasilkan PX QY. Nah, di sini diketahui P2-nya sebanyak 40 mili. Q2-nya sebanyak 100 mili. Sedangkan PX QY-nya 40 mili. Nah, ditanyakan berapakah harga X dan Y. Nah, karena di sini dilakukan suhu dan tekanan yang sama, berarti perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Ya, berarti ini bisa langsung jadi koefisiennya, Dek. Oke. Semuanya dapat E ya. Coba ini jadi koefisien langsung kayak gini. Oke, saya tuliskan, kita bisa tuliskan 40 P2 ditambah 100
Q2 akan menghasilkan 40 PX QY ya. Sekarang kalau kita sudah temukan persamaan reaksinya, sisa kita perhatikan yang P dan Q-nya. Coba perhatikan P di kiri. Di kiri P-nya itu sebesar 40 kali 2. Di kanan P-nya sebesar 40 kali X. Jadi kesimpulannya X-nya pasti sama dengan, ini mati ya, X-nya sama dengan 2. Ya. Sekarang kita perhatikan yang Q-nya. Untuk yang Q di kiri itu sebanyak 100 kali 2. Q di kanan sebanyak 40 kali Y. Jadi kesimpulannya Y itu akan sama dengan 200 bagi 40, Y-nya sama dengan 5. Jadi kesimpulannya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Jawabannya error. Bisa ya? Aman ya? Oke. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal nomor 7. Coba kerjakan soal nomor 7. Pada suhu dan tekanan yang sama, 2 gram gas X2 mempunyai volume 1 liter dan 7,5 gram gas etana mempunyai volume 10 liter. Ditanyakan massa atom relatif unsur X. Oke? Mungkin saya bantu sedikit ya. Kalau butuh bantuan ya. Nah, di sini ada kata gas etana. Nah, enggak semua tahu ya rumusnya etana. Etana itu rumusnya D C2H6. Oke. Gunanya ini untuk hitung MR. Oke, coba kalian jawab. Dapat? Dapat jawabannya? MR-nya 30, iya MR-nya 30. Oke. Pada suhu dan tekanan yang sama, berarti berlaku yang tadi ya, Gay-Lussac ya. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Oke. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol. Nah, di sini diketahui 2 gram gas X mempunyai volume 1 liter dan 7,5 gram gas etana mempunyai volume 10 liter. Ini tidak ada reaksi ya, ada yang dapat 40. Lala. Oke. Di sini tidak ada reaksi. Maka kalau tidak ada reaksi berarti kita gunakan rumus yang tadi ya. Perbandingan volumenya yang kita bandingkan dalam hal ini adalah X2 dan etana ya. Berarti perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Berarti volume X2 dibandingkan dengan volume etana itu akan sama dengan molnya X2 dibandingkan dengan molnya C2H6. Oke. Nah, sekarang volumenya gas X2 itu 1 liter, volumenya etana 10 liter. Molnya X2 di sini ada 2 gram. Berarti rumus mol adalah gram per mR-nya. Ya, mR X2 ya. Nah, molnya C2H6 itu gram dibagi mR-nya C2H6D itu sama dengan C-nya 2. Berarti 2 kali 12, 24, hanya 6 kali 1, 6. mR-nya 30. Oke.
Maka ini kita kali silang ya, berarti 1 dikali 7,5 per 30 itu akan sama dengan 10 dikali 2 per MR. Oke? Nah, di sini kita hitung. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, di sini 7,5 dan 30 ini bisa dapat 1/4. Ya, jadi bisa kita tuliskan 1 kali MR itu akan sama dengan 4 kali 10 dikali 2. Berarti MR-nya sama dengan 80. Nah, yang ditanyakan sayang massa atom. Massa atom relatif X. Berarti ini yang ditanyakan adalah AR. Nah, ini ya ada yang 80, ada yang B, C. Kenapa ada yang B ya? Adekku, ini rumusnya kan X2, Dek. Berarti namanya MR. X-nya 2, berarti MR itu, MR X2 itu sama dengan 2 kali AR-nya X. Karena X-nya dikali 2. MR-nya 80. Nah, yang ditanyakan AR-nya karena massa atom. Berarti jawabannya adalah 40 ya. Jadi ARX sama dengan 40. Hati-hati ya. Paham, Jeki? Semoga bisa dimengerti ya. Sisa sekitar 10 menit. Mungkin saya akan tambah materi ya. Kita latihan soal saja. Kita latihan soal yang bisa dikerjakan. Coba. Ini ada soal satu nomor. Ini kebetulan saya belum kasih ya. Hanya saya mau kasih. Suatu unsur X, paham Jita? Alhamdulillah. Suatu unsur X mempunyai 2 isotop, yaitu 42X dan 44X. Jika massa atom relatif X 43,7, ditanyakan perbandingan persentase kedua isotop tersebut. Nah, asal kalian tahu deh, sebenarnya isotop, sebenarnya AR yang tertulis pada SPU itu adalah hasil dari rata-rata isotop-isotopnya di alam. Ya. Kenapa kenapa AR itu ada yang pecahan? Karena memang relatif ya, dia itu rata-rata. Nah, misal AR-nya Cl itu 35,5, AR-nya Cu 63,5 ya, karena isotopnya di alam dijumlahkan dengan presentasinya ya. Jadi rumusnya itu AR akan sama dengan persentase pertama dari isotopnya ditambahkan dengan persentase 2 dari isotop yang lain. Ya, seandainya masih ada, berarti persentase N dikali AR N. Oke? Jadi, ini rumusnya. Nah, di sini diketahui massa atom relatif X. Jadi ini AR yang diperoleh itu 43,7. Persentase pertama. Jadi misalkan saja AR yang pertama itu 42. Ini kita anggap persentase pertama. AR yang kedua itu persentase kedua. Persen itu kan per 100 deh ya. Nah, persen itu kan per 100, jadi ibaratnya ini persentase pertama sebesar X1, AR yang 1 itu 42. Berarti persentase kedua itu 100% dikurang persentase pertama. 100% kan 1. Berarti 1 dikurang persentase pertama dikali 44. Ya, sudah kita sisa hitung saja. 43,7 sama dengan 42% 1 ditambah 1 kali 44 ya dikurang 44% 1 ya. Maka kita bisa peroleh ini dapatnya 0,3 6,3 ya. 44 0,3 ya akan sama dengan
2% 1. Jadi persentase pertamanya itu sama dengan 0,15. Berarti yang tadi persentase pertama itu adalah yang 42 ya. Jadi isotopnya yang 42 itu sebanyak 0,15 atau 15%. Berarti yang isotop 44 itu pasti sebanyak 85%. Maka jawabannya adalah 15 dan 85. Ini sebenarnya ya benar ya Nurul Ramadhani Arjuna ya. Ini sebenarnya saya tidak mau kasih contoh soalnya. Cuma kemarin saya lihat di contoh soal SIMAK UI ada soal nomor 1 kayak gini. Ya sekedar kalian tahu karena soal ini sudah lama tidak dimasukkan ke soal UN maupun UTBK. Saya cuma mau mengingatkannya. Jadi menentukan isotop, menentukan AR itu diperoleh dari kelimpahan isotop-isotopnya di alam. Oke. Saya cari soal lagi. Yang agak mudah kali ya. Ada jika mudah. Coba ini tidak mudah sih, susah. Yuk kita coba yang ini. Dari mana dapat 1 dikurang persentase pertama? Oke, pertanyaannya bagus. Saya jelaskan lagi. Adikku, misal ini kan kelimpahan di alam. Jadi, misal isotopnya itu X. X ini AR-nya diketahui sama dengan 43,7. Di alam ini terdapat dalam 2 bentuk isotop. Isotop yang pertama, isotopnya itu 42X. Isotop kedua ini 44X. Nah, kelimpahan isotop itu totalnya harus sekian persen, 100%. Ya, jadi misalkan ini kelimpahannya sebesar A%. Nah, total kelimpahan itu kan 100%. Jadi, kalau begitu, yang kelimpahannya yang AR-nya isotop 44 ini kelimpahannya pasti 100% dikurang A%. Kak, kenapa di situ kakak tulisnya 1 dikurang persen 1? Karena 100% itu kan 100/100, Dek. Jadi 100% itu sama dengan 100/100. Berarti saya tulisnya nanti 1, ya. Jadi ini nanti dapatnya 0, ini dapatnya 1 dikurang 0, gitu. Di mana dapat 0, ambil 0,3. Adikku, ini sisa perhitungan biasa ya. Tadi kita sudah tuliskan bahwa ARX itu sama dengan persen 1 dikali AR1 ditambah persen 2 dikali AR2. ARX yang diperoleh 43,7. Kelimpahan pertama misalnya persen 1. AR-nya kan 42. Kelimpahan kedua berarti kan sisanya ya. Berarti kelimpahan kedua adalah 1 dikurang persentase 1 dikali 44. Kali masuk saja, Dek. Jadi dapatnya 42 kali persen 1. Ya, ditambah. Ini kan kali masuk 44. Ini plus ketemu minus. Minus 44% 1. Ya sudah. Nah, kita kerja pelan-pelan saja. Kalau kalian bingung, 42% 1 dikurang 44. Berarti kan dapatnya 44 min 42 kurang 44 kan min 2 ya. Oke. Ini pindah ruas atau tukar tempat lah. Yang ini pindah ke kiri. 2 kali persentase 1 sama dengan 44 dikurang ini pindah ke kanan. 43,7. Ya. Dapatnya 2 kali persen 1 sama dengan 44 dikurang 43,7 kan 0,3, Dek. Jadi persentase pertama adalah 0,15%. Ya.
Tahu Maki dari mana dapat 0,3? Dari selisihnya ini 44 dikurang 43,7 ya. Jadi persen 1 itu bisa ditulis 15% karena 0,15 itu 15. Berarti persentase 2-nya yakin dan percaya 100% dikurang 15%, makanya dapatnya 85%. Oke? Paham Jita? Oh, waktunya bisa 2 menit ya. Kalau paham, mungkin kita bisa latihan soal lagi yang lain. Gak apa-apa, jaga lewat di. Oke. Nomor 8. Oke, coba dikerjakan nomor 8. Satu mol logam L bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan 33,6 liter gas hidrogen pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm. Oke. Rumus garam yang terbentuk. Oke. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan paling pertama ada yang namanya rumus senyawa. Rumus senyawa itu diperoleh dari bilox dan kita kali silang. Ya. Oke. Sekarang coba kita kerja. 1 mol logam L bereaksi. Berarti ini ada reaksi nih. Coba kita reaksikan. L reaksikan dengan asam sulfat, itu rumusnya H2SO4. Katanya akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2. Nah, ditanyakan rumus senyawanya. Oke, ini sebenarnya reaksi pertukarannya. Jadi kalau L mau masuk, berarti hanya keluar, makanya akan menghasilkan LSO4. Tapi yang menjadi masalah adalah biloxnya, ya. Nah, biloxnya L di sini kita tidak tahu, ya. Anggap saja biloxnya L adalah N+. Nah, ini kemarin kita sudah bahas bilox, ya. Bilox untuk H2SO4 ini biloxnya hanya positif 1, SO4-nya minus 2, karena kita kali silang. Ya. Nah, kalau dia bereaksi dengan L, berarti kita harus tahu biloxnya L. Misal saja biloxnya L itu N+. Ya. Maka kalau bereaksi dengan SO4, maka hasilnya adalah L2 SO4 N kali. Oke? Nah, ingat Ki, ada yang dapat D dari kencangnya. Oke, kalau sudah direaksikan harus disetarakan ya. Kita setarakan mulai dari yang paling susah. Yang paling susah di sini L SO4N kali ya. L-nya 2. SO4-nya dikali N. Berarti di sini N. Hanya dikali N. Oke, itu setaranya. Nah, sekarang 1 mol logam L, berarti L-nya di sini diketahui 1 mol. Bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan 33,6 liter. Di sini ada 33,6 liter pada 0 derajat 1 atm. Adekku, 0 derajat 1 atm berarti ini adalah kondisi STP. Oke, ditanyakan rumus garamnya. Yang kita butuh sebenarnya cuma N-nya. Ya kan? Ya sudah. Berarti yang diketahui diketahui L dan H2. Jadi kita bisa pakai perbandingan mol ya. Molnya L itu akan sama dengan, ingat Ki, mol L sama dengan mol H2 kali silang koefisien. Berarti di sini dikali N, yang ini dikali 2. Harus satuan mol ya. Ini mol, ini baru volume. Apa rumusnya mol kalau dia mau volume pada STP? Berarti volume kita bagi dengan 22,4. Oke, jadi bisa kita hitung 1 kali N, ya N. Ya. Ini 2 dengan 22,4 ini bisa disederhanakan menjadi 11,2. 33,6 bagi 11,2 itu sama dengan 3. Berarti kesimpulannya N-nya sama dengan 3. Berarti rumusnya adalah L2SO4 3 kali. Ya. Oke.
Itulah tadi pembahasan dari praktis kimia materi konsep mol. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari Cils Media. Terima kasih.